Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dimanapun berada. Dahulu hidup seorang saleh bernama Hatim al-Asam. Sekali waktu ketika tiba waktu kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji, Hatim ini merenung karena hatinya ingin sekali sampai ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Pada saat sedang merenung, kemudian salah seorang putrinya datang bertanya, "Ada apa ayah?" Beliau bilang, "Ayah sedang berfikir untuk ingin sekali melaksanakan ibadah haji." "Terus kenapa nggak haji? Berangkat, bismillah." "Masalahnya saya nggak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk kalian wahai anak-anakku selama sedang pergi haji." "Bismillah, tawakal ala Allah wahai ayah. Nanti saya ngomong sama ibu saya dan kakak-kakak saya supaya insya Allah nanti ada jalan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Tentu kita ketahui bersama, sebenarnya seorang suami, seorang ayah kalau ingin haji, maka kewajiban nafkah itu harus dipenuhi. Gak boleh dia berangkat haji tapi dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Singkat cerita, akhirnya si anak ini bilang, "Wahai ibu, wahai kakak-kakakku, izinkanlah ayah untuk pergi haji, gak apa-apa. Bismillah, nanti insya Allah Allah kasih rezeki buat kita." Setelah diajak bicara oleh si adik ini, kakak-kakaknya mengizinkan, ibunya pun mengizinkan. Pergilah Hatim dengan meninggalkan nafkah hanya untuk 3 hari untuk istri dan anak-anaknya atas ridho mereka. Berangkat Hatim. Dahulu kalau di Arab itu mau pergi haji harus berkafilah, rombongan, karena banyaknya para orang-orang yang merampok di pertengahan jalan, padang pasir tentunya ya, sehingga orang itu harus bayar. Dia nggak punya uang. Akhirnya dia berjalan, si Hatim ini di belakangnya kafilah. Kalau mau gabung dengan kafilah, dia harus bayar. Dia jalan di belakangnya, jadi nggak gabung dengan kafilah karena dia nggak punya uang. Di tengah perjalanan 1 atau 2 hari, kepala rombongan kafilah itu sakit dan kemudian dicari yang bisa mengobati. Akhirnya mereka ketemu dengan Hatim. Hatim mengobatinya dengan beberapa jenis tumbuhan-tumbuhan yang ada, obat-obatan yang ada, dengan bacaan zikir, doa dan sholawatnya. Sembuhlah ketua rombongan ini, dan ketua rombongan tanya, "Mengapa engkau di belakang nggak ikut?" "Saya nggak punya uang." "Baik, perjalananmu menuju Mekah dan kembali lagi nanti saya yang bayar, saya yang tanggung," kata kepala rombongan. Hatim berdoa, "Allahumma inna hadha tadbiraka li fa'arini tadbiraka li ahli." Ya Allah, inilah caramu memberikan rezeki untukku, maka berikan juga rezeki untuk anak-anakku dan istriku di rumah. Berjalan tadi 1, 2, 3 hari, kemudian nafkah sudah habis. Hari keempat, sisa-sisa makanan masih ada. Hari kelima, hari keenam sudah rasa lapar betul-betul dirasakan oleh keluarga Hatim. Ibu mulai menyalahkan si anak kecil tadi. Kakak-kakaknya juga menyalahkan adiknya. "Kamu sih mengizinkan ayah, kamu sih maksa kita untuk izinkan ayah. Coba kalau ayah di sini, kan kita nggak kelaparan." Dengan senyuman di wajah si anak kecil tadi, dia menjawab ibu dan kakak-kakaknya dengan bertanya. Dia bilang, "Wahai ibu, wahai kakak-kakakku, abuna hadza razzaq am annahu akilu rizq?" Ayah itu dia pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Mereka berpikir, mereka bilang, "Ayah ya sama kayak kita, pemakan rezeki juga." Ya sudah, kalau begitu tenang saja.
dhahaba akilur rizq wa baqiya ma'ana razzaq. Pemakan rezeki pergi melaksanakan ibadah haji, adapun pemberi rezeki selalu ada bersama kita, nggak usah khawatir. Insya Allah ada jalan. Di tengah-tengah diskusi ada yang mengetok pintu rumah Hatim tadi. Diketok, kemudian ternyata ada pimpinan umat Islam saat itu yang sedang lewat perjalanan selesai daripada melaksanakan perburuan, ingin kembali ke rumah, kemudian airnya habis. Maka mengetok rumah yang paling dekat, rumahnya Hatim, untuk minta air. Kata si ibu, istrinya Hatim ini bilang, subhanallah, kita gak ada makanan, air sisa sedikit. Diminta, yang minta adalah pemimpin kaum muslimin. Oh, gak mau diberikan. Diberikan, karena orang Arab itu dia terkenal dengan sifat karam, sifat dermawan. Kalau ada yang minta, apalagi minuman di tengah-tengah padang pasir, diberikan. Minumlah ini pimpinan kaum muslimin saat itu. Setelah merasakan haus dan dahaga, diberikan air, wah senang dia. Kemudian dia tanya, rumah siapa itu? Dia telah berbuat baik sama kita, memberikan air, saya akan membalas kebaikan mereka. Itu rumahnya Hatim al-Asam. Panggil Hatim. Oh, Hatim lagi haji. Baik, dilepaslah ikatan pinggang si orang tersebut, pemimpin kaum muslimin tersebut, raja tersebut. Kemudian diberikan, dan bahkan yang lain juga ikut memberikan hadiah kepada rumahnya Hatim al-Asam. Ikat pinggang tersebut dijual di pasar. Ayo, siapa yang mau beli ini? Ini ikat pinggangnya raja, ikat pinggangnya khalifah. Singkat cerita, akhirnya dibeli dengan harga yang sangat mahal. Pulanglah si ibu dengan membeli begitu banyak makanan, masak, dan kemudian memberikan hidangan makanan untuk anak-anaknya. Anak-anak yang besar semua makan, senang, bahagia, kelaparan, dapat makanan, dapat uang yang sangat banyak jumlahnya, yang gak akan habis sekian tahun karena itu sangat mahal. Ada mutiaranya, ada berliannya, dan lain sebagainya. Pada saat diberikan kepada anak kecil tadi, si anak kecil kemudian menangis. Ibunya tanya, kamu nih kok begini? Tadi waktu kita kelaparan kamu senyum, sekarang waqad farajallahu anna, Allah udah kasih jalan buat kita, kita lagi senang, kamu malah nangis. Ada apa gerangan wahai anakku? Terus kemudian si anak kecil tadi bilang, ya ummah, wahai ibuku, wahai kakak-kakakku, ini si raja tadi itu, alladzi la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala hayatan wala mautan wala nusyura. Ini manusia biasa, hamba sama kayak kita, membalas budi kepada kita. Lihat balasannya, bisa mencukupkan kita makan minum sampai sekian tahun ke depan. Bayangkan, ini baru hamba mau membalas kebaikan kita dengan segelas air, balasannya segini hebat. Fakaifa lau nadhara ilaina ar-Rahman. Bagaimana kalau yang memandang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang maha baik, maha pemurah, maha mulia, maha dermawan. Bagaimana kalau yang melihat dan memberikan kebaikan kepada kita adalah Allah yang maha kaya. Itulah kita lihat bagaimana si anak kecil tadi ketika dia disalahkan dengan keputusannya memberikan izin kepada ayahnya untuk pergi haji. Dia dilihat oleh Allah bahwasanya si anak ini punya keyakinan yang kuat. Allah tidak mau si anak ini dengan ketawakalannya kepada Allah kemudian jadi disalah-salahkan oleh keluarganya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan pernah kita lupa untuk senantiasa bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan rezekinya kepada kita, rezeki zahir,
rezeki batin, dan khususnya rezeki iman dan Islam kita senantiasa dimantapkan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.